Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di pertemuan ke-6 kita bertemu lagi secara daring untuk perkuliahan kita untuk mata kuliah desain interior dan eksterior PAUD. Nah, pertemuan 6 ini sebenarnya saya mau membahas atau mengulas di pertemuan kelima kemarin. Nah, pertemuan kelima kemarin kita itu membahasnya mengenai prinsip umum dari penataan ruangan. Nah, kenapa toh kok kita itu harus men-setting ruangan semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu. Nah, di pertemuan yang pertama, kedua, kita pun juga sudah menyadari bahwa penataan ruangan di kelas itu ternyata sejalan dengan perkembangannya anak. Jadi ketika kita itu men-setting kelasnya itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu ya, itu perkembangan anak itu juga bisa lebih maksimal lagi ketika kelasnya itu disetting sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Jadi ketika kita itu membuat sebuah ruangan gitu, itu juga harus memperhatikan beberapa prinsip dari desain kelasnya itu sendiri agar tentunya bisa memaksimalkan perkembangannya anak. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Dan semoga teman-teman yang menjalankan perkuliahan online masih tetap semangat, masih tetap lancar dalam perkuliahan, karena sudah 6 semester, sebentar lagi sudah mau UTS ya, dan sebentar lagi sudah mau puasa gitu. Jadi semoga teman-teman tetap semangat dan semoga ilmunya menjadi berkah teman-teman semuanya gitu. Dan kita langsung masuk materinya ya. Tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ternyata prinsip desain kelas itu harus kita laksanakan dengan baik begitu. Nah, apa saja prinsip yang bisa kita lakukan untuk mendesain kelas kita? Nah, jadi ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan. Jadi sebenarnya lebih enaknya itu ketika dari nol. Jadi belum mempunyai kelas, kita bisa men-setting sendiri. Oh, pengen luasnya berapa, pengen arahnya kemana, itu memang bisa kita lakukan sendiri. Nah, namun gimana dengan kondisi sekolah yang sudah jadi? Nah, kita kan biasanya masuk ke sekolahan itu kan sudah benar-benar jadi gitu ya. Gimana tipsnya? Itu nanti insya Allah semoga bisa membantu teman-teman dalam men-setting kelasnya gitu. Nah, jadi prinsip yang pertama itu apa? Yang pertama itu ada arah ruangan. Jadi arah sekolah, arah ruangan itu memang sangat mempengaruhi dari setting kelasnya. Kenapa? Jadi ternyata arah ruangan kelas yang menghadap ke arah cahaya dan ventilasinya bagus, udaranya bisa masuk, itu ternyata lebih bisa membuat anak merasa nyaman. Terus kemudian lebih terang gitu. Nah, ternyata ruangan yang terang itu akan membuat anak lebih bersemangat ketika di sekolahan dibandingkan dengan ruangan yang ventilasinya kurang bagus, cahayanya kurang. Nah, itu. Jadi anak merasa lebih bebas, kemudian bernafas lebih lega. Nah, jadi ternyata arah ruangan ini sangat mempengaruhi dari mood anak. Nah, jadi ketika mood anak bagus, tentu pembelajarannya juga bisa lebih maksimal. Nah, jadi yang bagus gimana tadi? Yang bagus adalah menghadap cahaya. Ada cahaya yang bisa masuk melalui jendela, ventilasi begitu. Kemudian udara pun bisa keluar masuk ke kelas itu secara bagus gitu. Itulah yang lebih ideal begitu. Nah, kemudian bagaimana jika terlanjur gitu ya? Kita itu masuk ke sekolah ternyata sudah ruangannya sudah gelap, arah cahayanya juga kurang, udara yang masuk juga sangat kurang gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan kalau memang kelasnya itu tertutup gitu, kita bisa mengajukan ke sekolah untuk membuka ventilasi. Seharusnya ruangan yang bagus itu memang harus ada ventilasinya. Jangankan sekolah, di rumah sendiri pun ketika tidak ada ventilasi juga sangat
mengganggu begitu. Jadi bisa kita buatkan ventilasi seperti jendela gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, ada tips lain juga. Jika memang letak arah ruangan itu tidak tepat, maka bisa dikurangi dengan pewarnaan dinding kelas yang lebih terang, namun terangnya ini masih lembut. Jadi kelas itu memang nanti harus disetting ketika memang ketika ruangannya gelap gitu ya, jangan kita cat dengan warna-warna yang gelap juga, warna hitam gitu atau warna-warna yang kelam gitu. Nah, itu akan membuat semakin kelam kelasnya. Jadi memang kita bisa membuat cat dengan warna-warna yang lembut, soft gitu ya. Ada yang warnanya hijau soft gitu, warna-warna pastel gitu lah, pink yang soft, kemudian biru soft, biru laut, biru langit. Nah, itu bisa membantu ketika memang cahaya di ruangan itu belum maksimal begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan prinsip ukuran ruangan? Nah, ini sebenarnya kita sudah bahas di pembahasan sesi diskusi kita. Nah, ukuran standar itu ada beberapa macam ukurannya. Jadi, ini standar minimal. Jadi, minimal itu paling sedikit lah. Nah, ada yang menyatakan bahwa standar minimal itu ada yang 105 cm persegi. Ada juga yang menyatakan bahwa satu anak itu memiliki 120 sampai 180 cm persegi. Ada juga yang ini di jurnal itu bilangnya bahwa 250 cm cm persegi per anak. Jadi anak itu harus memiliki space sekitar 250 cm persegi per anak gitu. Nah, kita bisa pilih aja mau standar minimalnya yang berapa. Boleh yang 105, boleh 120, 180 atau 120 per anak. Ini standar minimalnya. Nah, contohnya jika anak itu kita itu pengen membuat ukuran minimalnya 120, kita buat jadi meter persegi aja ya. Jadi 120 cm itu kita ganti menjadi 1,2 meter gitu ya. Itu dikalikan 20 karena 20 anak. Jadi kira-kira luas ruangannya itu untuk 20 anak. Ketika kita membuat pakai standar ukuran 120, maka ukurannya adalah 24 meter persegi gitu. Untuk 20 anak dalam satu kelas. Jadi kira-kira minimal ukurannya 4 kali 6 meter persegi. Loh, kenapa kok ini kok kecil banget gitu ya? 20 anak kok cuma 4 kali 6, kan kecil sekali ya. Nah, kalau dirasa kecil kita bisa menaikkan standarnya. Jadi 250. Nah, diingat juga bahwa 4 kali 6 itu adalah standar minimal. Jadi minimalnya. Jadi 4 kali 6 itu minimal. Jadi di atasnya boleh 8 kali 8, oh boleh 20 anak dengan ukuran kelas 8 kali 8 itu boleh. Nah, biasanya kalau di ketika saya bertanya sama teman saya yang dari asesor gitu, saya tanya itu satu kelas itu berapa ukurannya. Beliau jawabnya 8 kali 8 gitu, untuk lebih mudahnya gitu. Nah, itu boleh karena apa? Standar minimalnya itu 4 kali 6. Jadi di bawah itu yang tidak boleh, sedangkan di atasnya masih boleh. Namun kita harus menyadari bahwa ketika 20 anak itu jangan terlalu luas juga. Langsung kelasnya kok 20 kali 20 meter gitu. Itu kan sangat luas sekali. Itu juga mengganggu anak. Jadi yang bagus itu adalah yang rentangnya itu masih standar. Jadi jangan sampai terlalu sempit di bawah 4 kali 6 untuk 20 anak. Ataupun di atasnya yang jauh sekali, 20 kali 20 meter persegi gitu ya, atau 25 kali 25, itu kan sangat luas sekali. Nah, kenapa kok terlalu sempit tidak boleh, terlalu luas nggak boleh? Ketika ruangannya itu terlalu sempit, itu juga tidak membebaskan anak. Jadi anak mau kemana, mau berkegiatan juga sangat susah. Sementara terlalu luas, itu juga anak susah
Kenapa kok susah? Karena terlalu luas, anak lebih sangat aktif sekali. Jadi ketika kita mengelola kelasnya itu juga sangat kesulitan karena anak merasa bebas, semua lari-lari ke sana kemari. Nah, yang harus diperhatikan itu memang harus sesuai proporsi yang ideal gitu. Jadi jangan terlalu sempit ataupun jangan terlalu luas gitu. Nah, sedangkan di buku pedoman Sarpras itu satu anak minimal 3 meter. Nah, 3 meter ini adalah luas keseluruhan sekolahannya, bukan ruangan. Jadi kalau ada sekolah itu memiliki 20 anak, itu jadi luas sekolahnya, bukan luas ruangan ya. Luas sekolahnya itu adalah 20 anak dikali 3 meter persegi, jadi 60 meter persegi. Ini untuk standar minimal ya, ketika kita membuat sebuah sekolahan gitu. Nah, itu yang dilakukan untuk prinsip yang ukuran ruangannya. Kemudian prinsip yang selanjutnya itu adalah lantai atau dari dinding gitu ya. Jadi ternyata lantai dan dinding itu juga ada prinsip ketika kita mendesain suatu lantai gitu ya. Jadi perhatikan bahwa lantai itu harus tidak licin gitu ya. Karena ketika licin itu akan membahayakan anak gitu. Jadi kita memang harus meminimalkan apa yang membuat sumber-sumber kecelakaan gitu. Jadi kan ketika lantai licin terus anak jatuh itu kan juga sangat berisiko begitu. Jadi kita itu harus memaksimalkan atau kita itu harus membuat ruangan kelas itu jadi minim akan resiko-resiko gitu. Nah, ketika kita itu takut akan licin gitu ya, itu bisa jadi alternatif. Kalau di TK Jepang yang kemarin saya tunjukkan itu kan pakai lantai kayu gitu ya. Memang lantai kayu itu lebih safety, lebih aman. Nah, tapi kan sangat mahal sekali ya lantai kayu itu ya. Kemudian bagaimana caranya kita mensiasati agar lantai yang kita itu keramik ya biasa aja gitu ya. Itu bisa minim resiko untuk kecelakaan. Jadi salah satu alternatifnya itu dengan menggunakan karpet. Kemarin ada yang bertanya, apakah karpet itu malah tidak mengganggu gitu ya. Nah, penggunaan karpet ini memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi bukan semua kelas langsung dilapisi karpet semuanya, itu juga menurut saya kurang ideal. Karena apa? Susah untuk membersihkan. Kemudian ketika ada ketumpahan harus membersihkan semuanya, harus dibuka semuanya, itu juga sangat merepotkan. Jadi penggunaan karpet ini disesuaikan dengan tempat-tempat tertentu. Jadi tempat mana saja yang memang harus membutuhkan karpet, contohnya di tengah-tengah. Tengah-tengah kan biasanya anak untuk kegiatan melingkar. Nah, itu bisa menggunakan karpet. Jadi gunakan di tengah-tengah. Kemudian ada juga penggunaan karpet itu di area-area yang aktivitasnya bersuara seperti area musik gitu ya. Kalau kita settingnya itu modelnya area, ya kita buat di area musik, karena area musik kan berisik gitu ya. Nah, ketika berisik ya bisa menggunakan karpet, karena karpet ini juga meredam suara gitu. Nah, jadi gunakan karpet ini itu sesuai dengan area-area yang dibutuhkan begitu. Terus kalau nggak ada karpet apa ya, pakai yang lain, bisa pakai matras gitu. Ya, jadi memang penggunaan karpet ini disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya kita begitu. Jadi ketika memang karpetnya itu kotor, itu kita mudah karena memang hanya area-area tertentu yang dibutuhkan. Nah, kemudian lantai ini juga itu anak-anak itu lebih menyukai lantai yang sengaja dibuat naik atau turun gitu ya. Jadi memang ada undak-undakan, ada turunan gitu. Nah, nanti saya akan perlihatkan contohnya gimana kok di kelas kok ada lantai yang berundak gitu ya. Nanti akan ada contohnya. Nah, kemudian kalau memang lantainya itu belum berundak-undak itu bagaimana caranya? Nah,
kita bisa menggunakan balok-balok kayu begitu. Jadi ada balok-balok, kemudian kita lapisi karpet. Jadi ketika ada balok di sana, itu memang anak bisa naik turun ke baloknya itu. Gitu. Nah, tapi ketika kita itu men-setting seperti ini ya jangan di area-area yang memang anak itu suka lari-lari gitu ya. Jadi buat di pojokan itu boleh. Jadi anak bisa naik turun ke sana. Nah, ini kan untuk meningkatkan motoriknya anak gitu. Jadi bisa dibuat di pojokan yang memang khusus untuk kegiatan anak mau naik turun gitu. Jangan ditempatkan di depan pintu juga karena juga akan membahayakan begitu. Jadi kita bisa buat sebuah undak-undakan di dalam kelas itu misalnya di pojok ruangan gitu boleh. Jadi sebenarnya ruangan yang bagus itu memang mempunyai tangga untuk naik turunnya anak karena memang anak suka seperti itu begitu. Jadi kita seharusnya bisa memfasilitasi. Namun kalau memang belum ada ya bisa kita buat tadi pakai balok-balok kayu dilapisi menggunakan karpet. Kemudian prinsip yang keempat itu ada atap gitu ya, penataan atap atau langit-langit gitu ya. Nah, struktur bangunan TK yang ideal itu memiliki tinggi atap itu yang bervariasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kok bisa bervariasi? Maksud tingginya beda-beda begitu. Nah, itu memang yang idealnya seperti itu. Jadi ketinggian atap yang dianjurkan atau idealnya itu 3 meter sampai 3,3 meter. Jadi itu tinggi yang ideal untuk sebuah ruangan kelas. Nah, langit-langit atau atap dengan ukuran 2,1 itu dianggap terlalu rendah. Jadi lantai tingginya atap-atap atau tingginya langit-langit itu tadi ukurannya 3,3 meter itu idealnya. Kenapa kok tidak boleh terlalu rendah? Karena ketika terlalu rendah itu dianggap bahwa kita ketika mengajar di depan kelas itu lebih besar gitu loh. Ketika lantainya rendah kan kita terlihat lebih besar gitu ya, seperti raksasa gitu ya. Nah ini yang belum ideal karena kita itu ketika dilihat anak itu jadi lebih dominan gitu loh. Nah ketika kita itu dianggap lebih dominan, anak-anak itu akan lebih agresif dibandingkan proporsi tubuh kita dengan tinggi atapnya itu ideal. Jadi memang harus diperhatikan juga. Nah, yang dimaksud ketinggian itu bervariasi seperti apa? Jadi memang ada yang ukurannya 3,3 meter tadi, ada juga sebuah ruangan di kelas itu yang tingginya itu rendah. Jadi kok tingginya rendah? Ada sebuah di dalam kelas itu ada sebuah ruangan yang lebih pendek dibandingkan ruangan yang lain. Ini adalah ruang bermainnya anak-anak. Nah, ruang bermainnya anak-anak itu tingginya itu sekitar 1,2 meter. Ini agar anak-anak bisa masuk ke sana, main di sana. Jadi orang dewasa itu tidak bisa masuk ke sana sehingga anak itu lebih leluasa ketika mau bermain di sana, begitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan ketinggian yang bervariasi itu seperti itu. Jadi ada sebuah ruangan yang memang khusus anak-anak bermain itu yang tingginya cuma 1,2 meter. Yang memang khusus untuk anak-anak, begitu. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya itu ada penataan dinding atau pemilihan warna ruangan. Nah, dinding ini ada yang permanen, ada yang tidak permanen gitu ya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang permanen kan memang membatasi, jadi memang anak-anak lebih privacy di sana begitu. Tapi kalau memang seperti yang sentra itu kan ada pembatasnya semi permanen. Nah, ketika memang itu diperlukan ya nggak masalah begitu. Tapi memang kalau khusus untuk satu kelas dan ruangannya banyak ya buat yang permanen begitu. Nah, kemudian pemilihan warna itu juga mempengaruhi juga bagaimana sih kita harus memilih warna di ruangan kelas kita gitu. Jadi ternyata
warna itu juga sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya anak. Jadi ada yang kalau di bukunya Gita Mariana itu teman-teman bisa membaca sendiri, warna itu bisa mempengaruhi apa, contohnya warna merah itu mempengaruhi untuk lebih semangat begitu. Ternyata warna itu juga berpengaruh. Nah, dari hal inilah kemudian kita bisa menyimpulkan warna apa yang sebaiknya kita gunakan gitu. Nah, kalau model sekolahnya itu area contohnya. Nah, warna-warna yang merah tadi contohnya, warna merah tadi itu bisa digunakan untuk area-area yang lebih ke fisik motorik begitu. Karena apa? Ternyata warna merah itu membuat lebih bersemangat, membuat lebih senang, happy begitu. Jadi itu bisa digunakan di area-area yang fisik motorik. Kemudian warna yang kuning itu bisa kita gunakan di area yang seni musik begitu. Sementara warna hijau, biru, ungu itu lebih efektif digunakan di area-area yang seperti area baca tulis, area bahasa gitu. Begitupun juga dengan sentra contohnya. Contohnya sentra fisik motorik gitu ya. Kita bisa gunakan dengan warna merah. Contohnya lagi sentra persiapan kan baca tulis hitung. Kita bisa gunakan warna-warna yang lebih kalem seperti hijau, biru, ungu begitu. Jadi memang pemilihan warna ini memang disesuaikan dengan apa yang ingin kita maksimalkan atau kita ingin stimulasi begitu. Jadi jangan sampai kok warna permainannya fisik di area fisik gitu ya, kok kita malah pakai warna yang kalem-kalem. Nah itu malah bikin anak jadi lemas gitu. Nah ini jenis ruangannya ada beberapa jenis ruangan ya. Yang pertama itu ada ruang kelas. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini kan ada tangga yang berundak. Nah ini maksud saya itu seperti ini. Jadi ruang kelas yang ideal itu memang memiliki undak-undakan gini. Tujuannya apa? Biar anak bisa naik turun gitu. Nah ini kan memang sudah ada. Nah kalau belum ada ya gimana ya, tadi gunakan balok-balok, kemudian kita lapisi pakai karpet, kita gunakan itu di bagian pojok. Nah anak bisa naik turun di sana. Nah ini boleh. Nah ketinggian pun juga berbeda-beda ya di sini ya. Ada yang tingginya itu sangat ideal, ada yang cuma berapa gitu. Nah ini namanya sudah ideal begitu. Nah, ruangan kelas ini adalah syarat utama dalam pengadaan sebuah sekolahan. Jadi ketika kita itu membuat sekolahan, yang paling utama adalah ruang kelasnya. Itu yang utama. Jadi kalau sekolah nggak punya gudang nggak masalah, nggak punya nggak punya tempat untuk perpustakaan nggak masalah. Tapi harus memiliki ruang kelas, karena ini adalah syarat utama. Jadi harus punya gitu. Nah, jika ruang kelasnya itu berantakan, sesak, kemudian banyak debunya begitu, kira-kira anak happy nggak belajar di sana? Ya tidak, gitu. Kemudian dindingnya itu ya tidak dicat, catnya ngelupas gitu. Itu juga sangat mengganggu anak. Kemudian setiap hari kok hiasannya itu terus hiasannya ya itu aja gitu ya, tidak ganti-ganti, itu juga anak akan merasa bosan. Kemarin ada yang bertanya apakah sebenarnya hiasan di kelas itu penting atau tidak. Jawabannya penting ketika esensinya itu ada. Nah hiasannya itu kan ada hiasan yang memang bisa mendidik, mengedukasi. Contohnya hiasan gantungan, tapi gantungannya ada bentuk-bentuk hurufnya, itu sangat diperlukan dan atau sesuai dengan temanya. Nah, ini juga ada hias-hiasannya. Nah, sebaiknya hiasan itu juga tidak terlalu rame gitu ya. Jadi banyak hiasan di mana-mana, tapi malah berdebu semuanya, itu juga nggak oke. Jadi yang bagus itu hiasannya itu harusnya disesuaikan dengan tema. Nah, hiasan-hiasan ini kan bentuknya tidak permanen ya, bisa lepas pasang. Nah, hias-hiasan yang bisa lepas pasang itu memang harus diganti. Kalau kita kan buat tema kan 1 bulan itu 1 tema, ya harus diganti. Contohnya
tema pertama hewan, ya buat gantungan hewan-hewan. Menggunakan busa hati bisa. Nah, kemudian tema selanjutnya adalah tumbuhan. Nah, apakah cocok ketika tumbuhan kok gantungannya masih burung gitu kan? Nggak cocok. Jadi memang kita harus sebaiknya bisa rolling sesuai dengan temanya. Nah, inilah yang dinamakan hiasan namun masih mengedukasi. Nah, itu masih diperlukan dan bahkan dibutuhkan di ruangan kelas. Kemudian ruangan yang kedua itu ada ruang perpustakaan. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak sekolah-sekolah atau TK yang memiliki perpustakaan. Namun kendalanya, nah ini banyak sekali nih. Saya menemukan beberapa juga di sekolah-sekolahan. Ternyata buku-bukunya itu tidak dipajang di rak, namun dimasukkan ke dalam lemari gitu ya. Tujuannya biar besok kalau akreditasi itu menunjukkan bahwa mereka punya buku gitu. Nah, padahal ini juga nggak cocok. Seharusnya yang dilakukan adalah mendisplay bukunya itu sesuai dengan ukurannya anak. Jadi raknya dibuat kecil biar anak itu bisa mengambil, membaca sesukanya. Begitu. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, kemudian ada yang tanya, gimana kalau dirobek-robek kertasnya? Nah, kita bisa edukasi. Kalau usia-usia 3 tahun itu 2 tahun, 3 tahun atau ke bawahnya itu biasanya memang disobek. Karena memang anak suka menyobek kertas. Nah, tapi kalau untuk yang usia-usia TK itu bisa kita edukasikan bagaimana kita bisa merawat buku, bagaimana bisa kita mencintai buku. Nah, bagaimana anak bisa mencintai buku, wong bukunya aja dimasukkan ke dalam lemari. Nah, itu kan sangat berlawanan sekali begitu. Jadi memang kita bisa mengedukasi mereka dengan cara ya meminjam bukunya itu juga boleh. Jadi ketika bukunya itu dibawa ke rumah itu boleh. Kemudian minta orang tuanya untuk membacakan. Kemudian di esok paginya anak-anak itu disuruh menceritakan ulang. Nah itu saya yakin anak-anak pasti akan senang sekali. Nah inilah salah satu cara agar anak itu bisa mencintai buku begitu. Jadi jangan sampai anak kok fobia buku, itu jangan sampai. Fobia baca itu jangan sampai. Nah, anak-anak sekarang itu hanya bisa baca kadang-kadang, tapi belum bisa memaknai bacaannya. Nah, yang dilakukan ya tadi, seharusnya orang tua punya peran andil di sini. Kita bacakan setiap malam. Esoknya kita ulas cerita yang tadi malam diceritakan sama orang tua seperti apa. Nah, kalau ada yang tanya orang tuanya males, ya bagaimana caranya? Ya parenting, kita beri pengetahuan kepada orang tuanya gitu. Agar memang anak memiliki minat baca yang tinggi, anak suka dengan buku begitu. Nah, kemudian ini ruang istirahat. Ini memang kalau ruang istirahat atau ruang tidur itu biasanya digunakan untuk sekolah-sekolah di full day school atau sekolah yang full day. Nah, tapi kalau memang tidak full day, biasanya ini jadi UKS gitu ya. Nah, ini untuk anak yang sakit bisa masuk ke sini. Nah, kalau yang bagian gambar yang kiri itu memang untuk sekolah full day school, sedangkan yang di bagian kanan itu UKS gitu. Jadi memang kita bisa membuat sebuah UKS gitu. Nah, prinsipnya sama. Jadi tempat atau ruangan yang UKS seperti ini untuk tidur ini diharapkan memiliki jendela agar ventilasi udaranya itu bagus. Kan tujuannya kalau sakit terus tidur di sana kan bisa seger kembali begitu ya tujuannya. Kalau kodenya berdebu, tidak ada ventilasinya, saya rasa anak akan semakin sakit begitu. Bisa dengan kasih tanaman-tanaman. Nah, itu biar anak lebih rileks gitu. Ada juga yang kalau di buku itu kalau memang sekolahnya itu di daerah panas, itu bisa menggunakan AC gitu. Wah, kalau belum punya gimana ya tadi ventilasi. Ventilasi atau kipas angin gitu bisa digunakan. Nah, kemudian ruang makan. Kemarin banyak sekali ya yang berdebat, apakah ruang makan ini perlu atau tidak sih kayak gitu.
ini disesuaikan dengan kebutuhannya dan kemampuannya. Jadi apakah memang butuh sekolah, apakah sekolahnya full day. Sekolah full day kan biasanya memang selalu makan di sekolah gitu ya. Nah ini kan berarti butuh, sangat butuh sekali begitu. Nah apakah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tadi kan butuh. Apakah mampu membuat sebuah ruangan sendiri lagi untuk ruang makannya begitu. Nah, kalau mampu dan butuh itu memang harus punya. Tujuannya apa? Jadi penggunaan ruang makan itu secara terpisah itu memiliki dampak anak bisa lebih disiplin, lebih tertib gitu. Jadi anak tahu, oh kalau ruang makan itu gunanya untuk makan. Nah, ketika di rumah pun juga gitu. Ketika ruang makan ya makannya di ruang makan. Kan kadang-kadang anak ruang mau makan itu malah di ruang TV sambil nonton TV gitu ya biasanya, atau malah di kamar gitu ya. Nah, ini namanya belum terlalu disiplin. Jadi memang tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Nah, kalau ruang makannya itu tidak ada kan biasanya di dalam kelas. Nah, di dalam kelas itu juga memiliki dampak-dampak yang bisa dikatakan negatif. Contohnya ketika memang di ruang kelas pada makan, saya pernah ini waktu KKN itu lihat anak-anak kan makan di dalam kelas itu, kelasnya jadi apa ya, bau amis karena anak-anak kadang makan telur kemudian jatuh-jatuh. Nah itu kan sangat mengganggu, ketika mau digunakan lagi baunya kok masih amis. Nah ini kan bisa mengotori, kadang-kadang kalau makan sambil comot-comot mainan, nah itu mainannya jadi berminyak. Nah ini adalah dampak negatif ketika memang tidak memiliki ruang makan. Nah kalau memang tidak memiliki ruang makan ya bisa kita gunakan di kelas, namun memang kita perhatikan kebersihannya setelah setelah makan. Dulu waktu saya ngajar, saya di full day school juga karena memang tidak memiliki ruang makan, jadinya makan di dalam kelas. Jadi saya ngepel setiap hari. Jadi saya pel lantainya itu biar bersih, tidak amis gitu loh. Jadi memang kebersihan itu harus kita lebih ekstra ketika memang tidak memiliki ruang makan. Ya saya ngepel setiap hari begitu. Karena kalau tidak dipel ya baunya benar-benar amis. Gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah gudang. Nah seharusnya memang semua sekolahan itu memiliki ruang gudang tersendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyimpan barang-barang yang kadang-kadang tidak terpakai atau barang-barang terpakai yang memang tidak bisa dimasukkan ke dalam ruang kelas. Contohnya alat-alat drum band. Alat-alat drum band kalau dimasukkan ke dalam kelas kan itu sudah sangat memenuhi kelasnya. Jadi alat drum band, kemudian kostum-kostum itu bisa dimasukkan ke dalam gudang. Kemudian gudangnya itu walaupun namanya gudang memang harus tertata dengan rapi. Contohnya di sini itu kan rapi sekali gitu ya. Jadi ketika ada sepeda ya dimasukkan sepedanya, jadikan satu, alat drum band dijadikan satu. Jadi ketika kita itu mau mengambil alat-alatnya itu mudah untuk mencarinya. Begitu. Dan memang seharusnya gudang ini sangat penting di dalam sebuah sekolahan biar tidak mengganggu kelasnya. Kadang-kadang kalau nggak punya gudang dimasukkan kelas, apa-apa dimasukkan kelas, kelasnya jadi tidak rapi. Nah itu juga kurang ideal. Nah demikian tambahan saya untuk materi pertemuan kelima seharusnya. Karena pertemuan hari ini saya masukkan pertemuan hari ini begitu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.